keadaan hari ini? Ya. Iya, Alhamdulillah sehat dan Iya. ceria, masih diberkahi kesehatan. Iya. Kita mengadakan pertemuan ini bukan sebuah kekakuan ya Bu ya, cuma kita ingin mempersiapkan besok akan adanya coaching observasi ya Bu di kelas 8-3 ya Bu Iya, ya. iya benar. Pelajaran IPA Bu Iya, ya. benar. Jadi untuk mengetahui sampai di mana kesiapan Ibu, persiapan apa saja yang telah Ibu siapkan. Di awal pembicaraan ini saya ingin memahami tujuan dari pembelajaran Ibu itu bagaimana, bisa diceritakan? Baik Ibu, jadi materi kita nanti adalah gerak lurus ya Bu ya, gerak lurus. Jadi saya juga sudah mempersiapkan RPP yang sudah saya bagikan juga ke Ibu kemarin. Nah, tujuan pembelajarannya itu yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian gerak dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik, tadi materinya apa tadi Bu judulnya? Gerak lurus. Gerak lurus ya. Gerak lurus. Kemudian tujuannya itu yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian gerak dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok juga, peserta didik dapat menjelaskan konsep jarak dan perpindahan dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok juga, peserta didik dapat menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan dengan benar. Jadi nanti siswa akan melakukan presentasi. Jadi di sini saya rancang kemarin ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti pada saat observasi. Nah, jadi secara garis besarnya gerak lurus ya Bu ya. Jadi anak bekerja dalam diskusi vokal. Iya, berdiskusi dalam bagus itu Ibu. Jadi dengan kekelompokan anak-anak mungkin akan berkolaborasi, saling berkaitan dengan mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Baik, ya. Terus Ibu, setelah tujuannya itu tentu ada suatu area pengembangan atau strategi Ibu yang akan dilaksanakan di observasi nanti. Bisa dijelaskan dulu? Baik. Saya pikir di sini Bu, area pengembangan saya mau Ibu fokus untuk melihat saya berkembangnya di bagian menerapkan model pembelajaran Bu, karena kan ini masih terbilang baru di kelas saya ya. Jadi model pembelajaran tersebut menggunakan discovery learning gitu, supaya daya kreativitas anak-anak nanti akan timbul, kemudian mereka juga bisa lebih aktif dalam proses belajar. Gimana statement dari discovery learning tadi? Gimana Bu? Tahap-tahapannya itu yang pertama sintaknya itu yang pertama kan kita kasih stimulus dulu ya. Kemudian anak-anak nanti membuat pertanyaan atau problem statement. Nah, setelah itu data collection, mengumpulkan data, kemudian processing data, memproses data yang sudah ada, kemudian mereka mengeneralisasi itu verifikasi dulu ya Bu ya, memverifikasi artinya mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas, kemudian yang terakhir nanti akan menyimpulkan pelajaran bersama-sama, menyimpulkan investigasinya itu gitu Bu ya. Dari menganalisis data tadi ada media yang Ibu gunakan apa saja? Media-medianya nanti ada Ibu, medianya berupa satu PPT dulu yang saya siapkan. Menggunakan fokus ya, bagus sekali Ibu, agar daya tarik anak itu tercapai gitu ya. Saya mencoba seperti itu Bu ya, mengeksplor juga kemampuan diri. Ada cerita ya Bu ya pastinya. Cerita maksudnya Bu? Cerita ada gambar-gambar kereta api mungkin. Iya tentu Bu, itu kan sesuai dengan tahapan di RPP ini yang sudah saya susun. Gerak lurus ya Bu ya? Ya, gerak lurus Bu. Kemudian di sini juga Bu, area pengembangannya adalah saya mau mengajak siswa mengisi LKPD kerja peserta didiknya nanti itu secara online. Ya, bagus sekali Ibu. Karena kan selama ini kita biasanya pakai kertas bukan, kita bagikan per kelompok mereka secara manual gitu kan. Dengan HP ya Bu, Android ya? Ya mereka anak-anak saya minta membawa HP, kemudian mereka mengisinya di
aplikasi Canva dan langsung masing-masing nanti ya. mempresentasikannya di depan kelas gitu tanpa harus mengurangi kertas lah. Apakah mereka sudah lancar, Bu? Insya Allah ini saya lakukan sudah yang kedua kalinya. Jadi nanti ya. Ibu bisa melihatnya nanti di kelas ketika observasi gitu ya. Ya Pak Ibu. Dan terus bagaimana dengan trik-trik Ibu dalam menyampaikan materi gerak lurus tadi di kelas 83 nantinya? Maksudnya Bu, Triknya, metode. cara mengajar apa yang Ibu gunakan tadi? Discovery learning ya Bu ya? Iya benar Bu. Hanya itu saja? Iya. Mungkin ada keragaman yang lain Bu, metode yang lain? Tanya jawab ya Bu ya? Kalau metodenya tentu saja Bu, kan kita tadi ada diskusi gitu kan, tanya jawab, kita ada demonstrasi juga. Dan alat-alat yang digunakan juga nanti ada role, di mana anak-anak itu bisa ada media, ada spidol, mereka menggambar nanti lintasan lurus yang dia lakukan. Berapa nanti temannya akan mengukur sehingga dapat menemukan perbedaan antara definisi jarak dengan perpindahan yang selama ini menjadi miskonsepsi biasanya. Dari ceritanya ini nampaknya seru ya Bu ya, kolaborasi anak gitu ya. Mudah-mudahan antusias anak itu semakin meningkat lah ya. Iya, insya Allah ya Bu ya. Itu adanya trik dari Ibu juga nanti ya, bagaimana kita membangkitkan motivasi mereka ya. Iya Bu ya. Jadi baiklah, sudah Ibu uraikan itu dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutupan. Itu bagaimana kira-kira Bu penutupan? Ya di penutupan nanti biasa seperti yang sudah saya susun di langkah-langkah RPP ini ya Bu ya. Nanti di akhirnya biasa kan kita menyimpulkan pembelajaran bersama. Refleksi ya Bu ya. Kemudian merefleksi perasaan anak bagaimana hari itu, apakah senang atau enggak. Kemudian melakukan tes akhir, post tes melalui kuisis. Biasa anak-anak sudah biasa memakai kuisis di kelas saya. Tadi Ibu sebutkan ada kaitan dengan KSE ya Bu ya? Iya benar Bu ya. Gitu. Ya itu KSE di pembukaan nanti saya akan coba terapkan. Ini jujur Bu, ini jujur kalau KSE itu baru pertama kali saya terapkan. Saya mencoba terapkan. Jadi anak masih mungkin baru ada ya? beberapa anak yang belum mengerti dan belum memahami gitu caranya ya? seperti apa dan masih bingung, canggung gitu. Tapi seru loh Bu, nanti bagaimana nanti anak-anak itu Ibu bawa melalui apa? Mindfulness ya? Mindfulness ya. Ya seperti itu. Kemudian di kegiatan intinya kita memakai model pembelajaran discovery learning dan di penutupnya nanti menyimpulkan pelajaran. Kemudian ada juga post testnya pakai kuisis gitu. Jadi biar lebih menarik. Baiklah. Ini bagaimana dengan kesiapan Ibu sendiri? Siap? Insya Allah siap Bu. Insya Allah kita besok bertemu di pagi hari di kelas 8.13. Semoga apa yang direncanakan terlaksana dengan baik dan kita sehat walafiat dan anak-anak diharapkan juga sehat dan bersemangat. Terima kasih Bu Jolia. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang gak datang hari ini?
Oke, baik. Ikuti perintah yang direkomendasikan di sini. Dengar suaranya? Teruskan posisi duduknya. Tetap tegak, bahunya tegak. Rasakan kursi yang menopang tubuhnya. Tegakkan badan. Napas masuk dan keluar. Napasnya sampai tunggu paru-parunya semua. Keluarkan lewat mulut. Tarik lewat hidung lagi napasnya. Keluarkan lewat mulut napasnya. Kasih napas sendiri. Tangan yang berdiri di atas. Panjang sampai dulu paru-parunya. Lepaskan lewat mulut pelan-pelan. Relax ya. Siapa yang bilang relax? Nah, berarti benar-benar menghayati. Nah, saya lihat tadi ada yang ketawa-tawa kayak si Salati. Kamu ada rasa relax sekarang? Enggak ya? Enggak kan? Karena kenapa? Karena tidak melakukan teknik mindfulness itu. Itu kenapa? Supaya kita membuat tubuh kita rileks sehingga kita dapat fokus belajar kembali. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Baik, sekarang kita ke ada yang ngantuk? Nggak apa-apa, jujur aja. Ada yang rasa ngantuk setelah mendengarkan ini? Nggak ada ya? Kamu itu rasa ini gitu ya?
Biasa aja, B aja. Oke, Abi tadi nggak nampak fokus ya. Nggak bisa, kasih ketawa. Ini apa? Ini kereta api pelajaran di Indonesia tahun mana ini ya? Jepang. Ya, bukan apa yang kamu amati? Kereta api ya? Oke, kereta apinya sedang apa? Sedang berjalan. Kemana jalannya? Depan. Oke, jalannya belok-belok atau lurus? Ya, lurus. Jadi ini adalah teknologi yang ditemukan melalui pelajaran apa? Melalui pelajaran di IPA. Jadi sebelum ini adalah fisika ya, fisika IPA. Oke, berarti hari ini kita belajar tentang gerak lurus. Baik. Sebelum saya jauh berjalan, siapa yang masih ingat antara satuan panjang? Satuan panjang di SD ada apa itu? Satuan panjang. Meter. Ya, siapa? Meter. Ya, Resa. Meter. Kemudian apa lagi? Sentimeter. Sentimeter. Diameter. Meter. Nah, satuan panjang ini akan kita gunakan nanti sebagai satuan jarak di sini, ya. Nah, oke, tujuan pelajaran kita. Mari sama-sama dibacakan tujuan pelajarannya. Melalui diskusi kelompok beserta dibicarakan pengertian berat dan melalui diskusi kelompok beserta didapat menjelaskan konsep dan pengembangan hingga melalui demonstrasi beserta didapat menganalisis berarti hari ini kita nanti akan menyelidiki ya perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Oke, itu adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kalian pretest dulu ya. Pretest pakai quizzes. Pakai ambil HP-nya semuanya, off dulu kameranya. Sekarang kita akan kerja kelompok. Ya, saya tentukan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Siap? Siap. Baik. Sekarang mari kita lihat pertanyaan stimulasinya. Kalian harus membuat pertanyaan dari stimulasi ini, dari cerita ini. Ya, ceritanya coba bacakan sama-sama.
Ulang dulu. Belum arahan, belum arahan. Lagi Bang. Lagi. Dah. Tentukan jarak dan perpindahannya. Sentimeter. Satu diameter luar tabung. Hasil pengukuran 35,2 mm. Ketelitian alat ukur 0,05 mm. Nomor 2. Yang kedua itu adalah diameter dalam tabung. Hasil pengukurannya 21,25 mm dan ketelitian alat ukurnya 0,0. Nomor 3, kedalaman tabung. Hasil pengukurannya 9,15 mm. Ketelitian alat ukur 0,05 mm. Disimak video berikut ini, anak semuanya. Post test, coba lihat di link yang dijauhi. Assalamualaikum Ibu Zolia. Waalaikumsalam, Bu Ros. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Iya, saya juga melihat sebuah kegirangan di wajah Ibu setelah pertemuan kita observasi kemarin ya. Iya. Sehubungan observasi pelajaran IPA kemarin di kelas 83 tentang gerak lurus ya Bu ya. Iya, benar. Saya sudah melihat sebuah realnya kesesuaian dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu ajukan kepada saya. Bagaimana? Mohon bisa diceritakan Ibu ya, bagaimana peristiwa kemarin, strategi dan pengembangan apa yang sudah tercapai, yang sudah Ibu rencanakan itu kemarin dan yang belum tercapai sesuai dengan rencana Ibu juga. Silakan Ibu. Iya, baik Bu, terima kasih. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, saya sudah melaksanakan sekitar 80% keberhasilannya ya, di mana saya menggunakan pembelajaran tersebut, di mana saya menggunakan model pembelajaran discovery learning kepada anak-anak ini, dan juga saya meminta siswa untuk mengisi LKPD-nya itu, lembar kerja peserta didiknya itu menggunakan aplikasi Canva, jadi secara online gitu Bu ya. Artinya anak-anak punya Android ya waktu itu ya? Benar, anak-anak membawa Android-nya. Saya sudah mengelompokkan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mereka bekerja untuk mengisi LKPD-nya itu secara online. Bagus gitu, sekali Bu, Ibu ya, kesesuaian dengan teknologi saat sekarang ya. Ya, alhamdulillah Bu, dan saya sudah mulai mengaplikasikan hal tersebut di kelas saya. Baik Ibu Zolia, Ya. yang belum pengembangan yang belum tercapai itu apa yang kemarin ya? Pengembangan yang belum tercapai itu Bu, yang pertama Ya. saya mencoba untuk mengaplikasikan PSE dan KSE ya, dengan mencoba mengajak anak-anak ini mindfulness sebelum ke inti pembelajaran. Jadi di situ ada beberapa siswa yang masih bingung untuk mengikuti teknik stop itu gitu kan. Masih baru ya. Tetapi ada beberapa yang memang sudah larut mengikuti petunjuk dan bernapas dengan teratur gitu. Nah, saya kira itu. Kemudian juga saya pikir ada juga beberapa siswa yang belum maksimal mengikuti pembelajaran ketika itu. Baik Ibu, dalam pelaksanaan pembelajaran gerak lurus IPA kemarin di kelas 83 itu
saya melihat belum adanya ke 100% pelaksanaannya. Artinya kendala-kendala yang Ibu hadapi dari pelaksanaan awal, inti, dan penutupan, adakah kendala-kendala Ibu? Bisa Ya, diceritakan? seperti yang kita bicarakan tadi, Bu. Apa itu? Ya, seperti yang Ibu bilang Yang tanyakan tadi, apa satu yang belum ya. maksimal. Yang belum maksimal itu yang saya jawab itu adalah kegiatan mindfulness tadi. Mindfulness tadi. Ya, mungkin karena siswa kan belum terbiasa. Setelah berdoa itu biasanya kan langsung belajar nih Bu, ya kan? Baik, selain Ataupun itu langsung ada motivasi. Tetapi ketika itu saya mencoba setelah berdoa mereka saya ajak mindfulness gitu, dan ada beberapa yang masih bingung gitu kan. Nah, kemudian di Ada dalam yang lain? melaksanakan praktek di dalam mendemonstrasikan LKPD-nya itu, Kegiatan inti ya, ya, ada ya. beberapa siswa yang masih bingung untuk mengikuti tahapan-tahapan di dalam discovery learning ini gitu. Karena kan yang pertama anak-anak kan harus membuat pertanyaannya dulu gitu. Apa yang menggelitik kira-kira dari video yang saya tayangkan. Di sini anak-anak masih banyak bingung. Jadi membuat stimulus itu mereka masih bingung gitu. Ibu merasa Ya, mereka dulu ya, kemudian sebelum memulai dari materi sebelum berat dia dulu, masuk ya. ke tahapan-tahapan berikutnya. Saya berpikir di situ yang masih kurang gitu. Baik Ibu, kendala yang sudah Ibu ceritakan tadi, bagaimana solusi dari Ibu sendiri itu menyelesaikan kendala yang Ibu alami kemarin pada pelajaran gerak lurus IPA ya, Iya. di kelas 83. Baik, saya pikir solusinya itu adalah pembiasaan, Ibu. Jadi nanti saya akan membiasakan sebelum membiasakan PSE ini gitu. PSE dulu, anak itu ya, mindfulness-nya dibiasakan dulu, Tentu kemudian yang juga berbeda-beda ya Bu ya, banyak ragamnya. tentu banyak ragamnya, tetapi bagus kita sekali, harus Bu. membiasakannya seperti itu kan. Ya, pembiasaan. Ya, nanti setelah mereka terbiasa baru kita memberikan variasi yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian untuk LKPD, untuk discovery learning-nya ini ya saya mengimplementasikannya dalam pembelajaran saya ke depannya. Dan juga dalam mengisi LKPD online juga seperti itu, saya akan terus membiasakan anak-anak itu menggunakan gadget teknologi sekarang sesuai dengan tuntutan kita saat ini. Ya, bagus sekali Ibu tindakan Ibu tentang teknologi ya. Jadi setelah peristiwa pembicaraan kita dari awal hingga akhir ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran gerak lurus kemarin di kelas 83, dan setelah Ibu juga menyampaikan keluhan-keluhan kendala Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Bisa diceritakan Bu? Perasaan saya tentu senang ya Bu ya, senang dan bahagia gitu melihat kebahagiaan anak. Melepaskan berarti ya, kebahagiaan satu anak. juga melihat reaksi anak dan respon anak gitu yang sebelumnya mungkin antusias agak ya. pasif gitu kan. Tetapi ketika kita kondisikan dengan pola pembelajaran seperti itu, mereka jadi aktif gitu. Mereka jadi aktif, rasa ingin tahunya tinggi, jadi kreatif, jadi aktif begitu. Itu yang saya mau. Ya, saya sudah melihat juga Ya, kenyataannya seperti kemarin itu, ya. mereka antusias ya dalam prakteknya ya, mengerjakan kesesuaian materi yang disampaikan. Dan saya juga melihat kegirangan di wajah Ibu setelah melaksanakan kesesuaian dengan FTP yang Ibu buat kemarin ya. Jadi saya juga ingin kedepannya kabar baiknya tentang kendala-kendala yang Ibu telah temukan solusinya itu, kabar baiknya perubahan yang mau saya lihat lagi gitu. Jadi kita sebenarnya lah saling berrelasi ya Bu ya, agar sama-sama menerima pengembangan di dalam belajar. Insya Allah Bu, nanti kita akan sharing lagi dan saya akan bertanya lagi kepada Ibu kira-kira bagaimana ini kedepannya seperti itu ya, dan hubungan kita akan terus kita pelihara dengan baik. Bu, terima kasih Bu atas Zalia kunjungannya hari ini. Iya.
itu juga merupakan relasi sama-sama saya menyampaikan ilmu yang yang bisa saya sampaikan, dan ibu telah melakukan ilmu-ilmu yang ibu terima. Ya, terima kasih banyak juga ibu agar Sama-sama, relasi Bu kita Ros. ini berjalan dengan baik ke Ya, depannya. amin. Sehat terus ya Bu ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.